Baiklah, kita mulai wawancara kita kali ini. Bapak, saya mau nanya dulu, apa jenis usaha yang sedang Bapak geluti? Usaha tahu. Usaha tahu, oke. Mengapa Bapak memilih usaha tahu ini, Pak? Karena biasanya kerjanya menukar usaha lah, menukar kerjaan, Oh ya, gitu. mengganti kerjaan. Nanti kerjaan. Berarti lokasi usaha Bapak saat ini di rumah Di rumah sendiri, ya. Sudah berapa lama Bapak menjalani usaha ini, Pak? anggaran 8 bulan 9 bulan lah. Oh, berarti baru ya, Pak. Baru. Berapa kira-kira jumlah pekerja Bapak, Pak? Sekarang masih dikerjakan sendiri lah, Iya. Berapa orang? Berapa Bapak dengan siapa? dengan anak. Oh, dengan anak ya. Berapa Pak kira-kira modal awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini, Pak? Kalau mulai dari nol, menghabiskan biaya mungkin anggaran 35-an lah, 35 juta. Berapa Pak omset yang didapatkan per bulannya, Pak? Kemungkinan di luar dari modal mungkin bisa 5 jutaan lah. Setiap usaha itu kan pasti ada suka dukanya kan, Pak? Kira-kira apa suka duka Bapak menjalankan usaha ini, Pak? Sukanya ya kalau sedang lancar usahanya, dukanya gitu juga sebaliknya. Iya, alhamdulillah. Kalau sedang lancarnya tahunya habis semua ya, Pak? Iya, gitu lah. Iya. Kalau dukanya mungkin bersisa ya, Pak? Ya, Iya. sisa. Terus bagaimana cara Bapak menangani itu, Pak? Tahu yang tersisa itu, Pak? Ya, sementara diputar alihkan atau dibikin tahu lain gitu. Tahu isi gitu ya, Pak? Ya. Oh iya, mantap juga, Pak. Berapa harga tahu itu Bapak jual, Pak? Satu butirnya? Kalau satu butirnya kalau kita titipkan di warung tuh 800 Oh, per butir. 800 ya, Pak. Kalau tahu mentahnya ada yang gimana, Pak? Kalau tahu mentah mungkin 500-an lah. Oh, 500-an. Itu tahu mentahnya Bapak juga jual atau gimana, Pak? Yang jual ada orang yang ngambil, ada orang yang mesan. Oh, ada yang pesan juga. Berarti Bapak fokusnya ke gorengan tahu ini ya, Pak? Iya. Tahu gorengnya aja. Ya kalau sekarang ini memang fokus di tahu goreng. Oh, tahu goreng. Berarti itu target pasar Bapak itu kemana, Pak? Ya ke warung-warung, nitipkan ke warung-warung. Oh, nitipkan ke warung-warung. Oh iya. Kira-kira berapa, Pak, jumlah pengunjung Bapak satu bulannya, Bapak gimana, Pak? Itu belum nggak bisa dipastiin, yang pastinya ada lah gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah ya, Pak ya. Nah, Jadi kapan berdirinya usaha ini tadi, Pak? 8 bulan ya, Pak ya? 8 Dari bulan ada. Iya. Kira-kira, Pak, apa sih kelebihan pabrik Bapak gitu dengan pabrik tahu orang lain gitu? Yang jelas kita tidak pakai bahan-bahan pengawet. Iya. Mungkin tahunya lebih enak, lebih alami. Dan bagaimana, Pak, cara Bapak memperoleh bahan bakunya tuh, Pak? Bahan baku kemungkinan kalau masalah kacang ya mungkin agak bisa dibilang susah lah kalau di Pasaman. Iya. Kalau mungkin bisa dipesan lah gitu. Oh, dipesan ya, Pak? Nah, Jadi dipesan dulu baru diapain ya, Pak ya? ya. Jadi menurut pelanggan Bapak, apa sih kelebihan tahu yang Bapak miliki itu gitu? Ya, kalau menurut pelanggan mungkin rasa ya. Rasa. Rasanya mungkin lebih beda daripada tahu-tahu yang lain. Iya. Ada lagi, Pak? Ya mungkin itu kualitas itu tadi. Kualitas ya, Pak ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin apa sih faktor-faktor yang perlu Bapak perbaiki dari pabrik tahu ini, Pak? Ya kemungkinan biasanya saya antar ke warung-warung kalau bisa melalui media online lah gitu. Oh iya, Pak ya. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang. Zaman Iya. ya. Mantap. Itu aja, Pak? Ya itu aja lah. Iya. Kemudian apa yang harus Bapak hindari, Pak, kira-kira dalam usaha ini? Yang perlu Bapak hindari apa saja? Dihindari kemungkinan cuaca ya, kalau udah musim hujan kalau kita mau ngantar itu agak Iya. sulit. Iya. Apakah yang menyebabkan calon pembeli tidak menyukai produk Bapak? Ya selama ini belum ada ya yang komplain tentang produk saya ya. Iya. Itu aja lah. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak cenderung rugi itu, Pak? Cenderung rugi mungkin ya keadaan kayak gini lah.
bilang ada penyakit kayak gini. Oh, iya. Iya Pak ya. Kemudian apa Bapak memiliki ide baru untuk memperbaiki mutu Bapak ini? Mutu produk Bapak ini? Ide itu tadi mungkin melalui media sosial itulah ide yang mungkin bisa suatu saat nanti dirancang gitu. Iya, promosi apa ya Pak ya? Kira-kira kapan Bapak memanfaatkan, ada nggak Bapak memanfaatkan suatu keadaan event lah Pak dalam pembelian pabrik tahu Bapak ini, seperti pemesanan gitu Pak? Ada sering itu acara-acara pesta, mungkin pesta-pesta perkawinan. Oh gitu. Satu lagi Pak, yang terakhir, apa yang menghalangi usaha Bapak untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan Pak? Yang jelas keadaan apalagi keadaan pada saat ini ya. Iya. Ada penyakit corona ini itu nggak menghalangi lah sedikit. Kalau di dalam proses pembuatan pabrik Bapak, kira-kira itu apa kekurangannya Pak? Kalau saat sekarang kalau kekurangan pasti banyak ya. Iya. Karena misalnya kita masih kerja dengan cara manual. Iya. Kalau perusahaan-perusahaan yang udah maju itu bisa pakai tenaga uap. Ini Iya. masih tenaga biasa aja lah, manual lah gitu. Iya, bagus. Jadi Bapak mendapatkan ide usaha ini dari siapa Pak? Kalau boleh saya tahu. Kalau ide waktu sejak dulu kecil udah orang tua udah apa juga usaha ini juga. Oh gitu. Jadi Bapak terpikirnya membuat usaha ini setelah Bapak ingin mencoba-coba saja atau bagaimana Pak? Ya karena itu tadi faktor mungkin tenaga ya, dulu kita kerja keras, sekarang udah nggak sanggup, jadi di sanalah keluar ide itu. Oh iya, mantap. Bapak, terima kasih Bapak, waktu wawancaranya mungkin hanya itu pertanyaan saya kali ini. Terima kasih Bapak. Ya.